Shalom, selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, mari kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk menyembah Tuhan. Kita menaikkan segala pujian penyembahan kita hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Merucapkan syukur kepada Tuhan sebab kasih setianya sungguh besar bagi kita. Haleluya. Kami menaikkan pujian kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, yang ku setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, oh Yesus. Yang manis Kau dengar, Tuhan, manis Kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari dari awal kita nyanyikan, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang Yesus. Setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, ya Yesus. Yang manis Kau dengar, Tuhan, manis Kau dengar, Tuhan,
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyembah Engkau Tuhan, memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Suci kuduskan hati kami Tuhan. Biar kami mau bergirang karena Engkau Tuhan. Satu-satunya penolong kami, Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita puji Tuhan bersama-sama. Dia sumber segala-galanya bagi kita. Amin. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Raja-Ku, memuji, menyembah, berdoa. Mari melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku rasakan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Pujilah Tuhan kita, Dia sumber segala-galanya. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, Membawa korban bawa korban ucapan syukur bagi Raja-Ku, memuji, menyembah, berdoa. Mari melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. damai sejahtera. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku rasakan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Bersama-sama anggur baru. Baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera. Sejahtera Dia berikan, sukacita ku rasakan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau yang membentuk kami Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepas
seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ini kami bejana-Mu Tuhan. Haleluya. Tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Tersungkur di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Dirimu seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengirim-Mu Yesus, seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, Tuhan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam. Kau satu-satunya harapan kami Tuhan. Tuhan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Haleluya Yesus. Sungguh kami merasa
merasakan kasih-Mu yang indah dalam hidup kami, Tuhan. Kami merasakan penyertaan-Mu yang tiada pernah henti dalam hari-hari hidup kami. Untuk itu kami bersyukur dan kami bersorak bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah adalah gunung batu keselamatan kami, kota benteng perlindungan dalam hidup kami. Dan biarkan Tuhan mulut kami boleh bermazmur bagi Engkau. Terima kasih Yesus. Tuhan, sesaat kami akan tenang sejenak untuk belajar kebenaran firman-Mu. Mari Engkau Allah yang menyertai setiap kami, memberkati hati dan pikiran kami, telinga dan mata kami Tuhan, seluruh keberadaan kami, kiranya Engkau Allah hadir untuk kami. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan waktu ini dan kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom, selamat pagi. Selamat tahun baru. Ya, sudah tahun 2025. Ya, di awal tahun ini saya ingin bertanya Bapak Ibu. Adakah di antara kita yang tidak pernah digendong? Ada? Semua pernah ya digendong ya? Karena waktu bayi lahir, nggak jalan sendiri. Pasti ada yang gendong kita, siapapun itu. Gitu. Kemudian habis lahir sudah bisa jalan. Waktu kita kanak-kanak, kalau kita jatuh, pasti ada yang tolong kita dan angkat kita, betul? Nah kalau udah agak gede baru kemudian kalau jatuh bangun sendiri kita ya. Karena kalau digendong lagi, ya mungkin yang gendong gak kuat atau mungkin kita malu ya, gitu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada suatu fakta dalam Alkitab yang mencatat bahwa seumur hidup kita ada pribadi yang selalu menggendong kita. Entah kita bayi, entah kita kanak-kanak, entah kita sudah dewasa, kita menjadi orang tua atau bahkan lansia sekalipun, pribadi itu tetap menggendong kita. Mungkin dalam kehidupan, kalau kita sebagai orang tua, anak kita masih kecil, kita gendong, kita yang angkat. Tapi waktu kita sudah lansia, mungkin tenaga kita sudah nggak besar lagi, ganti anak kita yang sudah muda-mudi, anak kita sudah dewasa, lalu kita sudah menjadi oma-opa. Bukan oma-opa yang masih lincah kemana-mana ya. Bayangkannya oma-opa yang sudah sangat lanjut, usia emas begitu. Mungkin terkadang anak kita yang akan gendong kita. Nggak mungkin kan oma-oma, opa-opa yang sudah tua gendong pemuda yang gagah gitu. Gendong pemudi yang dewasa dan anggun begitu. Kayaknya nggak cocok gitu. Maka dalam hidup itu ada siklus digendong dan menggendong. Tetapi dengan pribadi yang satu ini, kita gak pernah gendong dia. Kita yang selalu digendong olehnya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya, pasalnya yang ke-46, ayatnya yang ketiga dan yang keempat. Yesaya 46 ayat 3 dan 4. Mari kita baca bersama-sama. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub. Hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, kutipan teks ini kapan disabdakan? Ini disabdakan oleh Allah
melalui Yesaya waktu itu nabinya, ketika Israel ini ada di pembuangan, tapi sudah menjelang kepulangan mereka. Dan kemudian setelah kepulangan mereka kembali ke Yerusalem, mereka diizinkan untuk membangun kembali bait Allah, mereka diizinkan untuk membangun kembali puing-puing tembok yang runtuh itu. Dan ini terjadi pada masa pemerintahan Kores di Persia. Yang waktu itu kemudian mengalahkan Babel yang menawan Israel, kan Israel ditawan sama Babel. Sekian lama kemudian Babel ini dikalahkan oleh Persia. Dan di atas pemerintahan Kores, saat itulah Israel kemudian diizinkan untuk pulang dan membangun kembali bait Allah yang runtuh itu, membangun kembali tembok Yerusalem yang runtuh itu. Dan waktu menjelang kepulangan itulah firman ini dia sabdakan. Lalu kenapa kita membaca ini di awal tahun 2025 ini Bapak Ibu Saudara? Kalau tadi saya sempat menyinggung, kalau kita masih muda, orang tua yang muda, ya mungkin seperti saya gitu ya, anaknya kecil, orang tuanya muda. Maka yang digendong anaknya. Tapi kalau sudah lanjut usia, anaknya pasti sudah muda-mudi, atau mungkin sudah berkeluarga, tentu gak mungkin oma opa itu yang gendong muda-mudi itu tadi kan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada pribadi yang gak pernah capek terus menopang hidup kita. Ada pribadi yang gak kenal kata tua untuk terus menyokong kehidupan kita. Ada pribadi yang gak pernah kehilangan kuasa dan kemampuan untuk terus menopang, mengangkat dan menggendong saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan berita pengharapan ini diberitakan ketika bangsa Israel dalam kondisi carut marut. Hampir hilang pengharapan atau mungkin sudah hilang pengharapan. Karena mereka sudah ada di pembuangan sekian lama. Ini bukan di masa awal pembuangan, tetapi di masa akhir menjelang kepulangan mereka. Mereka sudah kehilangan identitas mereka. Mereka sudah kehilangan harapan mereka. Mereka udah gak tahu lagi mau apa. Mereka ada di negeri orang. Bahkan mungkin kehidupan mereka sudah mulai tercemar dengan ajaran ilah-ilah yang lain. Lalu mungkin mereka yang keturunan-keturunan yang muda yang tidak memahami sejarah secara persis. Mereka mulai bingung, Allah yang betul yang mana ya? Kok di tempat pembuangan ini ada Allah-Allah yang lain ya? Yang katanya bisa disembah juga. Dalam waktu itulah kemudian ada frase, ada sebuah ungkapan yang khas milik Allah yang tidak dapat diungkapkan oleh pribadi lain. Ego eimi. Akulah itu. Yang kemudian kata ini atau frase ini lebih terkenal di kitab Yohanes, di Injil Yohanes Perjanjian Baru. Kenapa? Karena bahasa Yunani, ego eimi. Bahasa Ibraninya, anihu. Nah, lalu kenapa ini kitab ini kitab Perjanjian Lama, tapi yang saya kutip adalah penggalan ego eiminya. Bapak Ibu Saudara, ada suatu makna tersendiri yang terkandung dalam frase ego eimi ketika penulis-penulis kitab suci menggunakan frase itu. Ketika penulis-penulis kitab suci menuliskan akulah itu dengan ego eimi. Di mana salah satu maknanya itu menunjukkan bahwa hanya Allah saja. Kalau ego eimi itu pasti merujuk kepada Allah. Tidak boleh ada pribadi lain yang berkata ego eimi. Siapa Anda ego eimi? Gak boleh Bapak Ibu Saudara.
akulah, tidak boleh. Kenapa? Karena ini khas untuk menyebut Allah kita yang hidup. Yang kemudian kenapa di Injil Yohanes dia sangat terkenal? Karena 7 perkataan akulah yang Yesus katakan di Injil itu menggunakan ego eimi. Akulah pintu, akulah gembala, akulah air hidup, dan sebagainya. Yesus menggunakan frase ego eimi dalam Injil Yohanes itu untuk menunjukkan bahwa dia ini yang pada waktu itu dalam wujud manusia, dia ini adalah akulah aku yang bersabda kepada Musa. Dia ini adalah akulah aku yang telah menjadikan segala sesuatu. Dia ini adalah akulah aku yang telah membebaskan Israel. Itu sebabnya Andrew dan Bruce di situ mengatakan, pernyataan ini hanya dapat diucapkan oleh Allah sendiri. Kalau ada orang lain atau pribadi lain yang mengungkapkan kata-kata ini, ego eimi itu, maka dia itu dapat diartikan bahwa pribadi itu menyombongkan diri, mencoba menyamakan dirinya dengan Allah, atau mencoba untuk menggantikan Allah. Nggak boleh Bapak Ibu Saudara. Ini khas untuk menyatakan keagungan pribadi Allah kita yang hidup. Itu sebabnya ketika dalam Yesaya 47 ayat 8 dan 10, di mana Babel menyombongkan dirinya sebagai suatu tempat, suatu perkumpulan dengan ilah-ilah yang katanya berkuasa. Di sana dianggap bahwa mereka sedang meninggikan diri dan ingin menyamai Allah. Dan bukankah sejak awal Babel memang dikenal dengan kesombongannya? Itu sebabnya mari kita memiliki hati yang yakin Bapak Ibu Saudara. Kalau betul-betul gak ada pribadi lain yang selayak, yang seagung, yang seluar biasa Allah kita. Bahkan dalam kesusastraan bahasa saja ada kata-kata yang khusus yang gak boleh dipakai oleh pribadi lain. Yang khusus hanya untuk menyebut Allah kita yang hidup itu. Bukankah luar biasa Allah itu? Ilah-ilah lain, dewa-dewa lain terserah. Mungkin ada orang yang percaya dengan mereka. Mungkin ada kepercayaan-kepercayaan yang mengagungkan itu. Tetapi tidak dengan kita. Karena justru Alkitab kita menggunakan frasa-frasa yang khusus hanya untuk menyebut Allah. Karena dialah itu. Tidak ada yang menandingi. Yang berikutnya, ketika dikatakan sampai masa tuamu aku tetap dia, ego eimi. Apa yang kita pelajari ketika ada pribadi yang dari kekal sampai kekal mampu menopang kehidupan kita, bahwa di sana dia menyatakan bahwa dia Esa. Keesaan Allah ini menunjukkan bahwa apa? Mau pribadi lain berusaha mungkin menyamai dia, mau pribadi lain berusaha mungkin menyombongkan diri atau berusaha mau menggantikan dia. Kalau kita menengok sedikit ke belakang, waktu peristiwa 10 tulah di Mesir, bukankah Allah-Allah, ilah-ilah, dan ahli-ahli nujum di Mesir berusaha menandingi tulah-tulah itu. Tapi mereka gak sanggup. Turunnya 10 tulah di Mesir itu bukan seperti mainan
ganti-gantian gitu Bapak Ibu Saudara. Oh habis air jadi darah, oh berubah, nanti kodok, nanti lalat, nanti belalang, nanti macam-macam. Enggak. Dalam setiap tulah yang diturunkan, ada dewa yang diperangi oleh Allah. Dan di sanalah kuasa Allah kita sedang dipertontonkan bahwa tidak ada dewa manapun, ilah manapun, ahli nujum dan kuasa manapun yang setara dengan Dia. Dan mirip, kalau itu di pembuangan Mesir, ini sekarang di pembuangan Babel. Bangsa Israel sudah tercemar, terkontaminasi dengan info-info kealahan yang lain. Itu sebabnya ego Amy perlu muncul sebagai Allah yang esa. Dia ada sejak awal dan dia ada paling terakhir. Dia adalah awal dan yang akhir. Dia gak diciptakan tapi dia yang menciptakan. Dia tidak dijadikan tetapi dia yang menjadikan. Dia tidak dikuasai tetapi dia yang menguasai. Tuhan Allah itu esa, tidak ada yang lain, esa satu. Kalaupun ada yang berusaha menyamakan diri, tidak mungkin pernah sama. Gak sanggup Bapak Ibu Saudara, gak ada yang sanggup menandingi itu. Mengutip pernyataan dari Waybrae dikatakan gini, sejak awal sejarah Allah berkarya, dan ia juga adalah yang pertama. Ia tidak diturunkan dari ilah-ilah lain sebagaimana ilah-ilah Babel. Merupakan keturunan dari ilah-ilah sebelumnya. Hanya Allah saja yang tidak mempunyai silsilah. Allah adalah juga yang terakhir. Mungkin kalau kita belajar mitologi, kita belajar sedikit hal-hal ya tentang dewa-dewi dan ilah-ilah yang lain. Ada kisah-kisah yang menceritakan, oh dewa ini tuh anaknya dewa ini ketemu sama ini, lahir turun dewa ini dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Tapi enggak dengan Allah kita yang hidup. Dia tidak diturunkan, dia tidak Allah, dia tidak ada dari keberadaan yang sebelumnya. Sebab dia yang awal, dia yang pertama dan tidak ada yang sebelum dia. Dan dia yang terakhir dan tidak ada yang setelah dia. Kalau di perjanjian baru kemudian kita baca silsilah Yesus Kristus. Itu bukan berarti meniadakan keilahian Allah kita. Tetapi silsilah itu perlu dicatat. Karena waktu itu Allah kita yang kekal sedang berinkarnasi menjadi manusia. Secara kemanusiaan dia punya silsilah. Tetapi kalau mau dirunut silsilah keilahiannya, dia adalah yang pertama. Dia gak punya penyebab keberadaan karena dialah sebab dari seluruh keberadaan. Itu sebabnya kita tahu, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Gak ada yang sebelum dia dan gak ada yang sesudah dia. Sama seperti ketika Israel diingatkan bahwa Allah itu esa. Mari kita juga mengingat bahwa Allah itu esa. Entah dengan kekuatan atau kuasa yang lain, atau mungkin dengan keakuan diri kita sendiri. Gak ada pribadi yang bisa menandingi dia. Kalau kita menghadapi tahun yang baru ini, mungkin dengan berbagai situasi Bapak Ibu Saudara. Ada yang menghadapinya dengan kekhawatiran karena tahu atau mungkin menduga satu dan lain hal. Ada mungkin yang menghadapinya dengan suatu keoptimisan yang luar biasa. Karena juga tahu atau menduga sesuatu yang luar biasa. Tapi mari kita kembali. Seoptimis apapun kita dengan keberhasilan kita,
Kita nggak pernah bisa sama dengan kuasa Allah. Kita nggak pernah mampu tanpa Dia. Karena yang punya kuasa absolut dari awal sampai akhir hanya Dia. Seberapa khawatir pun kita menghadapi tahun ini, mari kita nggak punya kekhawatiran yang terlalu besar yang kemudian meruntuhkan iman dan hidup kita. Karena kita punya Dia, Allah yang esa itu, yang di dalam genggaman tangannya, bahkan di dalam gendongan tangannya, hidup kita aman. Takut boleh, khawatir boleh, tapi jangan izinkan ketakutan dan kekhawatiran itu menggerogoti hidup kita sampai kita lupa kita punya ego Amy. Kita punya Allah yang esa itu. Allah yang gak ada tandingannya. Dalam ayat-ayat yang lain, Yesaya mengungkapkan keesaan Allah itu, bahwa Dia gak bisa ditandingi dengan pribadi manapun. Mulai dari pasal 44 sampai 46, di sana banyak sekali Yesaya menyatakan bahwa Allah hanya satu-satunya Allah. Gak ada pribadi lain yang bisa disebut Allah, yang bisa disetarakan dengan Allah. Maka dengan ini, mari kita semakin meyakinkan, semakin memperkuat, mempertajam iman kita kepada Dia. Karena sungguh betul, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita sudah benar Bapak Ibu Saudara. Karena kita sedang mempercayai pribadi yang esa, yang gak bisa ditandingi dan gak punya tandingan. Yang terakhir dari ego Amy yang dapat kita pelajari, bahwa itu menyatakan bahwa Allah berkuasa atas sejarah. Dia adalah Allah atas sejarah, bukan Allah yang jadi karena sejarah. Dia Allah yang berkuasa atas sejarah, bukan Allah yang dikuasai atau diatur oleh sejarah. Kalau kita semua ada sejarahnya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bisa terjadi ini dan itu hari ini, mungkin karena hari kemarin kita. Kalau kita ada ini dan itu hari ini, mungkin karena 10-5 tahun kita yang lalu. Tetapi Allah gak pernah dikuasai dan dipengaruhi sejarah. Keberadaannya mutlak dan absolut. Dan Dia enggak dikuasai, enggak dipengaruhi, enggak diatur oleh sejarah. Justru Dia yang selalu mengatur, menguasai, dan Dia berada. Dia bahkan dapat mengintervensi sejarah kehidupan. Kalau dikatakan tadi Dia yang awal dan Dia yang akhir, kenapa Yesaya mengungkapkan ini, atau kenapa sabda ini diberikan kepada mereka hari itu? Bahwa diingatkan kembali bahwa sejarah ini ada dalam kuasa Allah. Bapak Ibu Saudara, mari kita memahami bahwa pada hari-hari itu, Israel ini kan lagi bingung itu tadi ya. Lagi kacau. Nah, waktu itu dalam keadaan bait Allah yang sudah runtuh, dan mereka yang sudah sekian tahun lamanya, udah lama kan di pembuangan, mulai ada generasi yang merasa begini, loh bait Allahnya kan sudah runtuh. Semua kejayaan yang ada di masa lalu itu kan sudah runtuh. Apa Allah masih punya kuasa untuk menolong mereka? Apa Allah masih punya kuasa untuk membalikkan sejarah? Bahwa mereka yang tertindas dan teraniaya dapat dibalikkan menjadi umat yang dimenangkan. Mereka mulai mempertanyakan kuasa Allah karena mereka melihat sepertinya Allah dikuasai oleh rentang waktu yang sedang berjalan. Tapi justru di sanalah kemudian pasal 44, 45, 46 menyatakan bahwa Allah mampu melakukan apapun.
Dia mampu memakai siapapun dan dia enggak dipengaruhi oleh apapun. Kalau kita tahu Kores, raja yang dipakai oleh Allah untuk mengizinkan Israel pulang ke Yerusalem, kemudian membangun kembali tembok-tembok itu, kemudian membangun kembali bait Allah yang sudah hancur itu. Siapa Kores, Bapak Ibu Saudara? Dia bukan pribadi yang percaya kepada Allah. Pasal 45 menyatakan ayat 4. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Pernyataan ini ditujukan untuk Kores. Jadi sekalipun Kores bukanlah raja yang percaya kepada Allah, Kores bukanlah raja yang menyembah Allah, dia bukan raja yang kenal Allah Israel sebagaimana Israel mengenal. Tapi Allah bisa memakai dia untuk mengizinkan Israel pulang. Mungkin Bapak Ibu Saudara, cara-cara tertentu kita gak pernah duga. Tetapi mari yakinlah bahwa sepanjang sejarah kehidupan dunia, cara Allah gak pernah terbatas. Gak ada yang bisa membatasi cara Allah bekerja. Kalau hal yang tidak pernah kita duga saja dapat Allah pakai, dapat Allah gerakkan untuk kemudian mengadakan suatu pemulihan. Apalagi cara-cara yang mungkin bagi kita juga terpikir. Ya pasti Allah juga lebih memikirkannya. Kalau mereka berpikir, loh kalau bait Allah, rumah Allahnya runtuh. Allah kita nggak sama seperti raja-raja yang lain. Ketika istananya runtuh, rajanya bingung. Allah kita beda. Bait Allah di dunia, gedung itu, ketika kemegahannya yang dibangun Salomo itu runtuh, Allah nggak bingung Bapak Ibu Saudara. Dia bukan raja yang bersembunyi di balik puing-puing kemegahan istana. Dia bukan raja yang bersembunyi di balik kokohnya dinding-dinding istana dan benteng-benteng yang dibangun manusia. Sekalipun dinding yang melindungi raja, benteng yang melindungi raja itu roboh, bagi Allah kekuatannya tidak pernah roboh. Karena dia bukan raja dunia, dia raja di atas segala raja. Kalau Israel hari itu melihat bait Allah runtuh dan mereka hilang pengharapan. Baitnya runtuh terus Allahku di mana? Tapi mari kita mengenal saat ini, Allah nggak dikuasai, Allah nggak dipengaruhi oleh seberapa bait yang kita bangun secara fisik. Karena justru ini semua ada karena Dia. Lalu apa yang kita khawatirkan tentang hari esok? Lalu apa yang terlalu kita takutkan tentang tahun ini? Lalu apa yang kita pikirkan tentang masa depan kita, anak-anak kita, cucu dan keluarga kita? Apa yang menjadi beban yang Allah gak mungkin tanggung? Kalau sepanjang sejarah manusia Dialah Allah yang bertahta di sana, maka izinkan Dia juga bertahta dalam sejarah kehidupanmu. Sehingga apapun yang dikatakan ahli, pakar, apapun itu tentang hari ini dan tahun ini, itu tidak menggeser kuasa Allah kita. Karena Dia tidak dipengaruhi oleh situasi di dunia.
Kuasanya gak dipengaruhi dan gak diatur oleh peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah boleh terjadi, tapi kuasa dan kedaulatan Allah tetap kekal. Kalau raja dikuasai peristiwa sejarah, kalau penguasa-penguasa dikuasai peristiwa sejarah, Allah kita justru Dia yang menguasai sejarah. Biarkan sejarah kehidupan kita juga ditulis dan dikuasai oleh Allah kita yang esa itu. Mari kita menatap tahun ini dengan penuh keyakinan, Bapak Ibu. Dengan suatu keyakinan bahwa kita punya Allah yang esa. Allah yang sanggup, Allah yang mampu. Yang gak pernah dibatasi oleh apapun. Dia dapat melakukan apapun. Dia dapat memakai apapun dan siapapun untuk menolong kita. Selama hati kita terpaut kepadanya. Akulah Dia. Sampai masa tuamu, akulah Dia. Seberapapun usia kita, anak-anak, remaja, pemuda, tua, Dia kekal. Berarti Dia melampaui segala usia. Dan Dia kuat menggendong kita. Tangannya gak pernah lelah. Maka kalau engkau memulai tahun ini dengan suatu kelelahan yang mungkin tersisa atau engkau bawa dari tahun yang lalu, sisa-sisa perjuangan yang bahkan mungkin setelah diperjuangkan tapi masih gak selesai, izinkan tangan yang kuat itu menggendong dan merengkuhmu pagi hari ini. Kalau engkau menyelesaikan apa yang ada di tahun lalu dengan kemenangan, namun ada kabar-kabar yang mengkhawatirkan dan membuat engkau ragu di awal tahun ini, mari izinkan tangan yang kuat itu memapah dan memangku, bahkan mengangkat hidupmu untuk menatap tahun ini dengan iman yang baru. Kalaupun engkau cukup yakin dengan tahun ini, engkau menutup dengan keberhasilan tahun yang lalu dan engkau memulai tahun ini dengan keberhasilan yang baru. Engkau mulai mendengar kabar-kabar yang baik tentang bisnismu, tentang semua yang engkau usahakan. Mari tetap izinkan tangan yang kuat dan perkasa itu tetap menggendong engkau. Karena hanya Dia Allah, gak ada pribadi yang lain yang dapat kita andalkan. Amin. Mari kita teduh sejenak, membawa hati kita ke hadapan Tuhan untuk memperbarui kekuatan iman kita di awal tahun ini. Sehingga dengannya kita yakin bahwa ada tangan yang kuat, tangan yang selalu menopang, memegang, bahkan mengangkat hidup kita. Musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Dia gak akan pernah berubah karena Dia adalah satu-satunya Allah. Dia akan selalu menolong kehidupanmu dan Dialah itu. Allah adalah Allah. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Bawalah hidupmu ke hadapan Allah saat ini. Bawalah pergumulanmu, bawalah keberhasilanmu. Bawalah sukacitamu, bawalah dukacitamu. Bawalah kebanggaanmu, bawalah kekhawatiranmu. Bawalah kesehatanmu, bawalah penyakitmu. Bawalah seluruh kehidupanmu ke dalam tangan yang perkasa, yang senantiasa menggendong hidupmu itu. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus.
kami Tuhan. Ini hati kami Yesus. Kami mau bawa seluruh keberadaan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Izinkan kami merasakan tangan yang kuat itu benar-benar memeluk hidup kami. Bahkan menggendong kami dalam hari-hari keberadaan kami Tuhan. Memasuki tahun yang baru ini, izinkan kami berseru, Yesus sertai kami. Tetap gendong hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Kita naikkan pujian ini sambil mengangkat hati kita, iman kita ke hadapan Allah. Musim selalu berganti tapi kasih Tuhan abadi. Haleluya. Amin. Sebab Engkau gak akan pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya dan kami yakin kepada Engkau. Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Dia Allah selalu menolong kita selalu. Amin. Haleluya Yesus. Selalu menjaga ya Tuhan. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin. Haleluya. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Saya undang untuk kita semua boleh berdiri. Kita menaikkan pujian ini dengan terus terpaut kepada Allah dan terhubung dengan yang selalu. Haleluya Yesus, kami rasakan kasih-Mu yang abadi. Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin Yesus. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu
hidupku. Kami percaya Yesus, kami percaya Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sejenak naikkan doa-doamu ke hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kekhawatiran dan pergumulanmu, apa yang menjadi harapanmu di tahun ini, atau bahkan apa yang menjadi angan-angan keberhasilanmu, apa yang menjadi perencanaanmu di tahun ini. Mari sejenak ambil waktu, naikkan itu dalam doa-doa dan harapanmu di hadapan Allah. Kita punya Allah yang sanggup menopang hidup kita. Ia gak pernah lelah untuk mengangkat hidup kita. Mari naikkan doamu, iman dan harapanmu pagi hari ini. Sebab Dia Allah ada, Dia Allah hidup, dan Dia Allah satu-satunya yang berkuasa. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Kami berseru, kami berserah, kami berharap padamu Tuhan. Yesus, Yesus. Haleluya. Pegang tangan kami Tuhan, pegang hidup kami Yesus. Saat ini kami menyatakan iman kami berseru dan mengangkat tangan kami, topang seluruh kehidupan kami Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berseru Yesus, Yesus, Yesus. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Memberkati seluruh jemaat-Mu. Saat ini hati kami tertuju kepadamu, Allah kami yang hidup, yang esa, yang satu-satunya, yang kami percayai dan kami sembah, yang kepadamu saja kami menggantungkan seluruh hidup kami. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mungkin lelah, mungkin takut Tuhan,
mungkin sedang menantikan sesuatu dan mulai hampir putus asa. Yesus gendong mereka Tuhan. Kuasa tangan-Mu sedang mendekap setiap hati yang hancur, setiap hati yang rapuh, setiap hati yang gentar. Tuhan, jamah pagi hari ini. Hamba berdoa Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang gak punya masalah yang besar. Tapi biarkan ajar kami untuk punya hati yang tetap terpaut kepada Engkau. Yang tetap percaya bahwa kami aman karena ada tangan yang menanggung hidup kami. Kami berhasil karena ada tangan yang menggendong hidup kami. Kami kuat bukan karena kekuatan kami, tapi karena kekuatan tangan Allah yang perkasa itu. Biarkan kami boleh mengawali tahun ini dengan suatu iman yang disegarkan di dalam Allah. Iman yang berpengharapan pasti bahwa ada pribadi yang tidak pernah henti-hentinya menanggung hidup kami. Bapa, kiranya Engkau Allah terus mengerjakan firman ini dalam hidup kami pribadi lepas pribadi, sesuai dengan keberadaan dan kebutuhan kami. Kami percaya Roh Kudus bekerja dan sedang melipat gandakan pekerjaan itu berbuah-buah dalam hidup kami, menghasilkan buah-buah iman yang kemudian dapat kami saksikan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Meteraikan kebenaran firman ini dalam hidup kami masing-masing. Dan biarkan kami boleh menjalani hari-hari kami dengan suatu keyakinan. Karena kami punya Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati seluruh jemaat-Mu, memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu.
dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oh